Wasiat Nabi kepada kita adalah menjaga kehormatan ahli baitnya. Makanya kita Ahlus Sunnah wal Jamaah kaum muslimin wajib hukumnya mencintai ahlu baiti Rasulullah SAW. Ya, mencintai ahlu baiti Rasulullah SAW karena iman kita menunjukkan itu. Siapa yang beriman mesti mencintai ahlu baiti Rasulullah SAW. Cuman cinta tak boleh cinta buta. Nah, karena sebagian kan cinta buta. Asal keturunan Nabi, asal Habib namanya, akhirnya Allah musta'an. Ini juga kita tak boleh buta. Karena tidak sedikit di antara keturunan Nabi SAW atau mengklaim sebagai keturunan Nabi tidak mengikuti Nabi SAW. Ada yang aliran-aliran menyimpang dan ini tidak masuk dalam yang diwasiatkan Nabi SAW. Karena di zaman Nabi ada alul baitnya yang tidak beriman kepadanya. Misalnya yang paling terkenal Abu Lahab sampai terlaknat sampai kiamat. Dibaca terus. Tabat yada Abi Lahab. Ini orang yang paling termasuk yang paling sayang pada Nabi SAW. Kemudian ada Abu lagi, masa antum tak tahu? Abu Talib. Jasanya terhadap dakwah tidak bisa dipungkiri. Tetapi kita tidak bisa, walaupun hanya sekedar mengucapkan doa radhiyallahu anhu, tidak bisa. Tidak bisa mengatakan Allah maghfir lahu. Tidak bisa. Tetapi apa sebab? Karena dia tidak mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naqis ala hadha. Demikian juga keturunan-keturunan yang datang setelahnya, yang hidup paling dekat dengan Nabi saja tidak bisa kita ta'zim. Apalagi mereka yang jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau hanya sekedar klaim. Ya, karena tidak tahu kita, tapi kita tidak boleh menuduh orang berdusta dalam nasab, tidak boleh. Kecuali kita punya bukti yang nyata. Nah, kalau kita dibilangnya dia nasab Nabi, ya kita katakan, ya silakan. Nah, tidak boleh kita menafikan nasab orang. Cuman tetap saja kalau ikut Nabi SAW istiqamah di atas sunnahnya, kita wajib menta'zim, menghormatinya 2 kali. Karena menghormati Nabi dan karena dia seorang mukmin. Karena seorang mukmin itu harus kita hormati dan ta'zim. Nah, Husainun minni wa ana minhu. Husain dariku dan aku juga bagian dari Husain. Artinya kalau Nabi sudah sebutkan itu tidak bisa dipisahkan. Sama ketika antum orang yang kita cintai mengatakan kepada kita, ini ya, ini Ustaz Hidayat, ini sahabat yang tak bisa saya tinggalkan. Misalnya, kalau saya tidak ada seperti antum dengan saya, seperti itu dengan dia. Nah, kalau antum masih memang loyal ke saya, cinta ke saya, pasti kalau melihat beliau ingat kepada saya. Orang yang loyal kepada Husain, Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma, pasti akan ingat Nabi SAW. Nabi katakan dulu, Husainun minni wa ana minhu. Husain ini bagian dariku dan aku bagian daripadanya. Maka ketika kita menyebut nama Husain, menyebut nama Hasan, kita akan ingat Rasulullah SAW. Maka kita akan menta'zimnya. Tetapi sebagaimana menta'zim Nabi SAW tak boleh gulu, apalagi menta'zim Husain tak boleh gulu. Karena sebagian golongan menyimpang menjadikan ini hadis sebagai alat penetrasi untuk pengesahan alirannya, bahwa mereka menganggap Husain sebagai seorang wali dan saking walinya lebih tinggi dari Nabi. Bahkan ada mereka yang mentakzim Husain berlebihan sampai-sampai di tempat-tempat minum di negaranya ditulis itu Syrab benam Husain. Apa artinya Syrab benam Husain? Bahasa mana itu? Bahasa Persia. Berarti di mana? Di Iran. Jadi tempat-tempat minum-minum umum tuh ditulis di situ Syrab benam Husain. Minumlah dengan menyebut nama Husain. Kalau kita minum
menyebut nama Allah. Dia minum menyebut nama Husain. Nabi sendiri melarang kita untuk minum menyebut nama Nabi SAW dengan bismin Nabi. Dilarang oleh Nabi SAW. Ketika seorang sahabat mengatakan, Masya Allahu wa syi'ta. Ya, Masya Allah wa syi'ta. Seperti yang engkau kehendaki dan Allah kehendaki dan engkau kehendaki. Disamakan saja Nabi dengan Allah. Ya, engkau kehendaki, Allah kehendaki dan engkau kehendaki. Kan setelah Allah dia sebut. Kata Nabi SAW, Aturidu an taja'alani lillahi niddan. Kamu nak menjadikan saya tandingan bagi Allah SWT, maka idza qala ahadukum la yaqul ahadukum ma syaa Allah wa syi'ta walakin qala ma syaa Allah thumma syi'ta. Jelas? Makanya kita selalu mengatakan jangan tersinggung pula nanti. Ya, program ini alhamdulillah dengan izin Allah, kemudian atas saran Bapak Wali Kota, tersinggung Wali Kota, kemudian katanya dilambatkannya kita. Nah, itulah iman. Karena memang Wali Kota sendiri, kalau Allah tak kehendaki, tak bisa dia mewarakan. Gubernur, Presiden. Jadi, berkat rahmat Allah yang Maha Esa. Kan di Muqaddimah kan ada itu. Undang-Undang 45. Berkat rahmat Allah yang Maha Esa. Lupa menghapusnya, tidak pakai Tuhannya. Memang Allah memang. Berkat rahmat Allah yang Maha Esa. Hah? Jadi subhanallah, berkat rahmat Allah. Kemudian baru perjuangan para pahlawan dan para syuhada. Dengan Nabi saja tidak boleh kita bilang berkat rahmat Allah dan Nabi SAW, tidak boleh. Tapi berkat rahmat Allah, kemudian dakwah Nabi, kita menikmati Islam dan iman ini. Oleh sebab itu, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, menjadikan hadis ini sebagai penetrasi pengesahan aliran menyimpang, itu adalah bentuk penyimpangan. Betul, Husain minni wa ana minhu. Wajib kita menghormati, karena menghormati Nabi SAW, tapi tidak boleh mengkultuskannya. Karena jangankan mengkultuskan Nabi sendiri tidak dibenarkan. Tapi mereka sampai mengatakan, Inna li a'immatina maqaman la yablughuhu nabiyyun mursal wala malakun muqarram. Imam-imam kita, maksudnya imam yang 12, mulai dari Ali bin Abi Thalib, Husain, kemudian anak keturunan Husain sampai kepada Muhammad bin Hasan al-Askari, yang disebut sebagai Al-Mahdi Al-Muntadhar, mereka punya kedudukan yang tidak didapat oleh Nabi yang diutus dan tidak pula oleh malaikat yang dekat dengan Allah. Nah, ini kan wulu. Nabi saja tidak sampai derajatnya ke situ.